Paroki Agustinus kayaknya di sini. Bu Eka, Bu Yudita, silakan bergabung di sini. Bergabung satu paroki karena akan menyusun rencana tindak lanjut. Sudah? Sudah, silakan duduk. Sini kosong, sini masih bisa satu paroki. Silakan paroki Stella Maris. Iya. Ada yang belum bertemu kelompok parokinya? Oke. Kita akan memulai rencana tindak lanjut. Kemarin ada pertanyaan, Bu, bagaimana kami menyampaikan materi ini? Karena sasarannya kan ibu-ibu yang ada di daerah. Jadi materi yang kami berikan ini adalah panduan untuk disampaikan. Namun cara penyampaiannya disesuaikan dengan sasaran, siapa yang mendengar dan tujuannya apa. Jadi bisa dengan bahasa yang lebih sederhana yang dimengerti oleh pesertanya. Oke, kedua silakan. Nanti teman-teman di dalam parokinya membahas ini, melapor dan menyampaikan hasil materi lokakarya pada pastor paroki atau dewan paroki. Tinggal cari tanggalnya. Oke, kesepakatan tanggal. Kedua, ya dewan paroki ya maksudnya. Kalau dewan paroki berarti ke pastor ya. Kedua, melakukan sosialisasi kepada pengurus gereja, mau WKRI, dewan paroki dan lain-lain dalam rapat, buat kalender tanggalnya. Ketiga, menyusun program kerja bidang kerasulan keluarga untuk menyampaikan materi. Jadi buat tanggal berapa? Jika anggarannya tahun ini ada, silakan. Kalau tidak disusun tahun anggaran 2026. Oke? 4. Melakukan program kerja. Jadi yang ketiga adalah menyusun rencananya. Keempat, melakukan program kerjanya berarti diisi sesuai dengan tanggal. Kemudian kelima, nah ini rencana evaluasi. Evaluasi di paroki dilakukan dan kami ada kegiatan evaluasi di akhir tahun yang akan mengundang Bapak Ibu lagi menyampaikan hasil kerjanya. Oke? Paham? Ya. Jadi ada KPP minimal dilakukan 3 hari. Oke. Waktu kami berikan untuk jam sekarang sampai jam sabar. RTL di sini sampai jam 11.30. Ini 15 menit. 15 menit cukup nggak ya? Oke, 15 menit ya kan hanya mengisi tanggal. Kami beri waktu ya 30 menit. 30 menit. Silakan Pastor beri arahan. Oke, baik itu yang akan kita lakukan di paroki. Kemudian kita tambahkan beberapa informasi dari komisi. Oke, teman-teman. RTL ini benar. RTL ini dikumpulkan ke kami ya. Masing-masing paroki menyerahkan RTL-nya ke kami. Ya. Oh, boleh kertas. Pakai Bapak mau menulis. Ya. Difoto. Difoto saja. Nanti silakan panitia bagikan kertas per paroki. Kalau yang pakai WA sekarang di zaman digital boleh, kalau menulis juga boleh. Ya. Nomor 1
Jangan pakai kertas. Zaman dulu. Sudah. Ya, baik. Yang pertama saya informasikan mengenai perjalanan komisi keluarga kita supaya kita tahu, dan itu juga yang menjadi laporan waktu pertemuan para imam Tepas tanggal 3 sampai 6 Februari, biar teman-teman saksi keluarga semua tahu. Ini evaluasinya. Program KPP berjalan seperti biasa di Pontianak Raya, ada 3 kali dalam 1 bulan pada ketiga rayon. Lalu ada juga Landak dan SIM bebas. SIM bebas itu mungkin yang belum tahu, Singkawa, Sambas, Pemakan, Nyarongkok, Bengkayang, Sabalantan, Montrado, itu semua dimasukkan di dalam SIM bebas. Luar biasa namanya. Indah bukan main. Oh, Sungai Duri masuk juga di dalam. Kemudian Ledo. Ya, itu 10 paroki. Kemudian Dekenan Landak itu Mempawa, Sungai Pinju, lalu Penjalin itu ke sana, Simpang 3, bintang 3 lagi. Simpang 3, kemudian Landak itu sendiri Ngabang, 1000 dan seterusnya. Ada 10 paroki juga. Kelihatannya lebih, tambah dengan Senakin. Karena sekarang kita sudah mempunyai 36 paroki dan kuasi, tapi hampir semuanya kuasi. Oke. Kemudian mayoritas paroki sudah memiliki seksi keluarga dan pelaksana KPP berpusat. Itu yang kami evaluasi kemarin. Tapi tolong kita teman-teman kirim ke Pak Pras nanti informasi di mana seksi keluarga yang belum terbentuk. Ya, seksi keluarga paroki. Dari di paroki kita tidak pakai komisi, namanya seksi keluarga paroki. Dan pelaksanaan KPP, ya, berpusat langsung di paroki atau di salah satu stasi yang ditentukan bersama. Yang belum melaksanakan tolong informasikan kepada kami. Kemudian untuk paroki-paroki yang luas, yang ada yang dilaksanakan di pusat paroki dan ada yang ditangani secara privat oleh pastor paroki atau oleh yang ditunjuk. Program kegiatan pusat terlaksana yang kali lalu. Kemudian kita kembali menghadiri regio Raker Kompion Regio Kalimantan Timur dan Barat di Palangkaraya 5-7 Oktober 2024. Lalu kami ada pertemuan Regio Kalimantan Barat melalui grup video call dengan teman-teman. Nah, isi seri bagus supaya terkait penampungan keluarga. Kesepakatan menjadikan Kalimantan menjadi satu regio dengan nama Regio Kalimantan, yang pada mulanya terbagi 2 regio berdasarkan Puspan Agung, Regio Pontianak dan Regio Samarinda. Biar kita tahu, tapi kita sudah sepakati untuk jadikan satu regio karena komunikasi antara timur dan barat sekarang tidak begitu susah. Jalan sudah tembus, udara juga tembus. Sudah ada penerbangan Pontianak, Balikpapan. Tidak tahu nanti kapan ke Palangkaraya. Nah, tantangan yang akan laporkan, masih ada paroki yang memperpendek waktu pelaksanaan KPP yang seharusnya minimal 3 hari menjadi 2 hari. Sementara kemarin saya singgung, dibandingkan anjuran Bapak Suci melalui dokumen perjalanan katekese menuju perkawinannya yang mengajukan 12 bulan atau setengah 1 tahun. Itu Paus mengatakan itu. Oke. Ada sejumlah kegiatan yang berbenturan dengan rencana paroki yang sebenarnya kan sudah tawarkan ke paroki-paroki tempoh hari, tetapi karena di sana banyak kegiatannya, karena bukannya kita ya, masih ada sesi-sesi dari bidang lain. Ya, kita maunya kita laksanakan terus, tetapi gimana? Kasihan juga kelompok lain. Kemudian kita sesi keluarga itu ada namanya Santa Monica, itu sudah di bawah namanya seksi keluarga.
Walaupun di bawah kita, mereka tetap mempunyai pengurus sendiri. Ya, kita hanya untuk mendampingi, bukan untuk mencampuri. Ya. Dan ini sudah semakin luas. Mungkin orang yang belum tahu apa itu Santa Monica, yaitu ibu-ibu yang suaminya sudah tidak ada lagi. Ada dua kemungkinan tiada dulu. Yang pertama meninggal, memang itu yang kita maksud. Tetapi ada juga yang ditinggalkan oleh pasangannya. Ya, dia cari yang baru. Gitu. Nah, ini perhatian dari kita, perlu diperhatikan ini. Kemudian minta juga terpas paroki supaya membentuk pagi-pagi ini, karena sangat membantu ibu-ibu. Mereka yang tadinya tidak punya teman, setelah mereka masuk ke kelompok ini, wah, sudah punya teman, curhat. Lalu kemudian rekoleksi kegiatan bersama ada luar biasa. Yang terakhir kemarin di Jeruju ada 280-an kurang lebih yang hadir, ibu-ibu dari semua paroki yang Santa Monica-nya sudah dibentuk. Ya, hampir sudah setengah yang terbentuk. Di paroki-paroki masih kurang beberapa. Tolong kita perhatikan baik-baik ini. Ya, beritahu pas paroki karena ini sangat membantu ibu-ibu yang anaknya sudah tidak ada lagi di rumah, suaminya tidak, daripada sendiri. Dengan teman-teman ini mereka saling kunjung, saling memperhatikan, saling berdoa, dalam kumpul bersama, lalu rekoleksi bersama. Nah, jadi setelah ada begini, para ibu mempunyai teman untuk bercerita, biar kita tahu ya, saling kunjung, saling memperhatikan, jalan bersama, doa bersama, rekoleksi dan bisa bersama. Malah ada yang sudah sampai ke Jawa. Gitu. Karena ibu-ibu ini ada yang punya duit, ada yang tidak. Lalu mengebawa teman-temannya saling membantu, luar biasa. Karena itu tolong teman-teman semua perhatikan itu. Berikutnya adalah rencana program kerja kita 2025 selain yang tadi itu. Ini program kita. Raker yang sekarang, dan biar kita tahu bahwa yang sekarang ini itu sudah hasil pertemuan TEPAS kemarin dan tepat waktu. Kita minta tanggal 28 sampai 30 Maret terlaksana. Betul kan? Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Tema sudah dibicarakan oleh kami sebelumnya, lalu kami ajukan ke TEPAS. Semua pasok punya reaksi sangat positif, sangat mendukung. Orang tua sudah yang pertama, utama dan tak tergantikan dalam iman. Kita sudah laksanakan ini. Tempat ini. Nah, dari paroki-paroki ada 3 paroki yang tidak sempat hadir. 2 karena tiba-tiba berhalangan tadi. Ada 1 memang minta supaya tidak hadir karena nanti mereka ada bicara tema yang sama di di paroki mereka. Oke. Kemudian apalagi nanti akan ada pertemuan Regu Kalimantan di Kuspan kita, Anjongan, pada bulan Oktober, tetapi sudah ralat, sudah sepakat tanggal 28 sampai dengan 30 September. Ya, kita lihat pokoknya Jumat, Sabtu, Minggu, dan akan dihadiri oleh teman-teman dari Kuspan seluruh Kalimantan. Ada 8 Kuspan. Ya. Jadi nanti mereka minta supaya di Anjongan karena banyak yang mau lihat Anjongan karena sudah luar biasa ceritanya. Maka akan dibuat di sana. Dalam rencana kami adalah mungkin nanti dari masing-masing teman-teman ini, dari masing-masing paroki, kira-kira 3 orang, karena mengingat tempatnya terbatas. Ya, lalu kemudian tambah dengan teman-teman dari Kuspan-Kuspan itu. Jadi kami bahas nanti berapa jumlah dari Kuspan di luar Kalimantan Barat, berapa yang dari Kalimantan Barat, yaitu Ketapang, Sintang, dan Sanggau. Seperti itu. Nah, tema yang sudah kami bicarakan itu adalah parenting dalam jarak pengharapan. Saya tidak sempat singgung kepada ibu-ibu mengenai tahun jubileum ini karena waktu kita tidak cukup. Ya, pokoknya sekarang tahun jubileum, yaitu dengan tema berziarah pengharapan. Oke. Jadi ada 1 paroki yang menjadi sasaran kunjungan kita, gereja. Ada 9 gereja ya, yaitu Katedral, Gembala Baik, Sabas, Pemangkat, lalu Singkawang, 2 Nyarokok Paroki dan Nyarokok Kapel. Sudah berapa itu? Tiang Tanjung, lalu Ambawang. Itu akan menjadi tempat tujuan ziarah
Dan ziarah ini memang yang ini harus masuk di gereja. Anda harus lewat di bawah Porta Santa itu. Itu Porta Santa itu Yesus yang mengatakan, akulah pintu menuju domba-domba itu. Jadi punya makna. Kalau kita datang tidak masuk ke Porta Santa itu tidak sah ziarahnya. Ziarah bukan ke Gua Maria ya, ke gereja-gereja. Siapa yang melakukannya 7 kali minimal adalah indulgensi penuh. Dan doa-doanya sudah disebarkan di semua paroki, ya, baik untuk 2 kelompok maupun 2 bersama. Oke, itu kan sebenarnya ya mengenai apa. Lalu ketika Anda mau berkunjung ke paroki itu, ke stasi itu, buat surat lebih dulu, karena di situ nanti akan disiapkan tenaga pastor yang menerima sakramen rekonsiliasi pengakuan kita, juga disambut oleh umat situ. Jadi kita saling kunjung dan mereka akan bentuk panitia untuk menyambut kita. Ya, jadi tolong paroki-paroki yang disiapkan itu kalau kita diajak terlibat ya. Dan kalau kita ke tempat lain jangan lupa kirim surat lebih dulu. Jangan bahas apa aja, nyelonong saja. Nanti pusing pastornya. Oke. Nah, dari kembali disesuaikan dengan kapasitas rumah retret. Tema ini sudah kami bicarakan, tetapi akan dibicarakan lebih lanjut. Apakah tetap mempertahankan ini? Ya. Oke. Kemudian itu akan menghadiri pertemuan Komisi Keluarga KBI jika ada undangan. Akan terus mendampingi Santa Monica, membuka cabang-cabang di paroki-paroki. Nanti informasikan kepada kami mana paroki yang belum ada Santa Monica-nya. Informasikan kepada para pastor bahwa ini sangat baik, dan saya sudah omong berkali-kali juga di temu pastoral para imam atau para pastor. Nah, kemarin itu sudah ada rekoleksi untuk persiapan masa prapaskah untuk ibu-ibu ini. 2 Maret banyak orang yang tadi saya sudah bicarakan kepada kita. Oke. Nah, untuk kita tahu waktu itu kemarin diskusi terkait dengan masalah KPP, dan tolong kita perhatikan sungguh-sungguh KPP ini. Kenapa? Karena makhluk yang menikah itu hanya mungkin mudah kita waktu KPP. Setelah itu kita tidak bisa ngurus lagi mereka. Betul atau tidak? Ya. Lalu Bapak Uskup tegaskan, sekali lagi tegaskan bahwa KPP 3 hari. Dan waktu itu saya agak fleksibel, tapi Bapak Uskup katakan jangan begitu. Seluruh kuspan harus 3 hari. Ya. Apa 3 hari itu? Supaya ibu-ibu tahu dan bapak-bapak tahu. Bukan kejar target materinya bisa 1 hari pun bisa. Tapi apa artinya kalau semua dijajalan 1 hari? Tujuannya adalah supaya ada peresapan, pembenaman nilai-nilai yang terdapat waktu KPP. Ada waktu jeda, jangan taruh semua di kepala. Akhirnya datang hanya segera dengan pulang kosong, betul tidak? Dan sekarang angka orang mengajukan gugatan tribunal itu banyak. Juga termasuk ada atau sedikit sipil. Hati-hati ya. Tolong kita perhatikan ini. Ya. Kemudian lamanya 3 hari atau 2 malam. Nah, untuk di Pontianak Raya saya sudah berkali-kali ngomong waktu pertemuan dekenat, dan saya sudah dalam pertemuan para pastor beberapa waktu lalu berapa kali saya kalau paroki tidak mampu lagi mengadakan 3 hari, maka kami akan tarik. Nanti paroki-paroki itu diberhentikan untuk mengadakan KPP supaya tidak mengacaukan pikiran umat. Nanti akan dilaksanakan kembali oleh Komisi Keluarga seperti sedia kala. Untuk paroki yang mempertahankan waktu seperti yang kami katakan, itu tetap gitu. Teman-teman tidak usah khawatir. Nanti kalau misalnya paroki yang bersangkutan kurang setia taat dengan keputusan ini, nanti Anda pun akan kami libatkan di dalam KPP setiap kali karena kita pakai rayu. Ya, oke. Tolong informasikan ke paroki kita masing-masing. Memang pastor punya hak penuh, tetapi bukan hak yang tidak ada batas. Tetap kita harus berpayung pada kebijaksanaan keuskupan. Ya.
Kalau ada yang memang kesulitan, itu ditangani langsung privat oleh pastor. Jangan karena 1-2 orang berhal apa lalu kita samaratakan. No, umum 3 hari. Kalau ada darurat, pastor tangani pribadi. Jangan menjadi berlaku untuk umum. Jelas ya? Kalau mau katakan sibuk, siapa tidak sibuk di muka bumi ini? Semua kita sibuk. Orang kampung pun sibuk. Sama sibuknya. Cari makan. Tetapi kalau tidak dengan cara ini kita, kapan kita mempersiapkan orang-orang ini? Karena setelah ini mereka pergi ke tempat lain. Betul tidak? Kita susah jumpa mereka. Maka pada KPP ini kita pegang sungguh. Dan yang berikutnya, alasannya banyak sekarang orang berjumpa melalui Facebook, media sosial. Dan pas kalau misalnya pertemuan hanya 1 hari, sekarang kita belum pernah bertemu, hanya 1 hari selesai, Anda berdosa. Dengan KPP ini kita pasang mereka punya waktu minimal itu. Kita sudah minimal sekali untuk saling kenal satu sama lain melalui pembicaraan dan tata gerak masing-masing. Supaya kenal pasangan. Kalau hanya sekedar hadir dan pulang, sementara komunikasi mereka hanya video call atau apa, sayang. Tolong kita sebagai sesi keluarga pegang baik-baik ini. Ya, Paulus malah mengatakan membandingkan untuk iman saja sampai 8 tahun pendidikan. Untuk keluarga yang adalah segalanya dan sana, sel inti masyarakat dan gereja, kita hanya begitu saja. Itu karena namanya kurang benar. Maka kita memberi kesadaran kepada pastor paroki tentang ini. Kita punya hak untuk mendapatkan pelayanan, untuk menerima sakramen perkawinan. Kami adalah sakramen imamah. Ya, oke. Jadi itu kurang lebih informasinya. Sekian, terima kasih. Oke. Terkait dengan KPP kami dari paroki Samsat itu memang sudah melaksanakan sejak zaman awal terpilih, kemudian sampai sekarang masih berjalan. Setelah itu bulan berapa? Bulan 5. Jadi sudah diagendakan oleh paroki itu bulan 5. Yang persoalannya, kalau dari sini umpamanya sudah menentukan 3 hari 2 malam, kami di sana itu persoalannya tempat menginap. Ya, tempat menginap untuk para calon, ya, pengantin ini. Itu persoalannya, karena kami sebelum berangkat ini juga sudah disampaikan oleh pastor paroki, Pastor Doni mengatakan persoalannya itu adalah untuk menginap. Ya, karena calon ini boleh dikatakan jaraknya ke Sabah itu lumayan. Dari kecamatan Saringan, dari kecamatan Subah, itu jaraknya jauh-jauh pastor. Jadi oleh karena itulah pastor itu punya kebijakan mengambil 1 hari itu sampai dari pukul 8 sampai pukul 15. Kemudian malah ada dari paroki tetangga, dari paroki lain, ya, yang melakukan KPP di paroki Sampas. Karena ini memang sudah teragendakan dari zaman Pastor Geriminus sampai sekarang. Itulah persoalannya. Nah, kita khawatir nanti karena ini sudah dikatakan sudah rutin. Seandainya kita sampaikan kepada calon bahwa mulai sekarang KPP itu akan dilaksanakan selama 3 hari 2 malam, itu nanti akan muncul persoalan baru. Kok dulu bisa 1 hari begitu, sekarang tidak bisa, nanti akan timbul persoalan. Nah, ini seperti menghalangi kami mau berubah tangga. Nah, ini akan menjadi persoalan baru. Jadi mungkin ini bisa nanti didiskusikan dengan pastor paroki bagaimana. Ya, karena kita juga tidak bisa menghalangi umat, ya, dalam hal ini, karena juga hak asasi manusia ya terkait dengan perkawinan ini. Jadi kalau tidak mau memang kita lihat situasi. Kalau memang memungkinkan menginap. Tapi kalau memungkinkan mungkin ada solusi lain bagaimana kira-kira. Supaya nanti kami bisa sampaikan kepada pastor paroki, ya, karena kami ini dipercaya, jangan sampai nanti timbul sana timbul persoalan bagi kami sendiri. Masa kalian yang diutus tidak bisa mempertahankan argumen kita ini? Nah, kan gitu.
timbul persoalan. Baik, terima kasih demikian. Baik. Lebih kurangnya mohon maaf. Memang argumen ini ada dari mana-mana. Ya. Lalu persoalan itu kami sangat mengerti. Hal sama seperti di sini kita sewa tempat. Ini bukan free. Kita sewa. Ada hotel yang mungkin murah bisa dipakai. Ada tempat penginapan yang murah bisa dipakai. Ini kita bayar seperti yang sekarang kita kegiatan. Demikian juga kegiatan-kegiatan KPP di sini. Ada biayanya. Kalau mau nginap, tanpa nginap pun ada biayanya. Di sini juga tidak menginap. Tapi memang di luar seperti tadi di sini bebas dan landak, itu kan jarak antara pusat paroki dengan apa jauh, ya kan? Ini kan problem, ya. Tapi bukan problem artinya kita menyerah. Kita harus mengerti konsep tadi dasarnya, dan yang lama tidak perlu terusnya lama. Ada namanya perjanjian lama, ada namanya perjanjian baru, betul tidak? Jadi kalau kita melihat makin dulu seperti itu, dulu malah tidak ada KPP, tidak ada KPP. Semua ini dibuat berdasarkan situasi real pasangan suami istri, bahwa banyak pasangan suami istri yang bermasalah. Sudah ada KPP pun masih banyak masalahnya, apalagi tanpa itu. Dan kalau 3 hari pun sudah banyak masalahnya, apalagi kalau 1 hari, hemat, lebih parah lagi. Yang pusing adalah pastor paroki, tapi yang paling pusing adalah pelanggan itu sendiri. Oke, karena disinyalir kebanyakan kisah itu atau retak karena kurang paham mengenai sakral perkawinan, nilai-nilai. Ya. Judul yang namanya ajaran gereja itu banyak di dalamnya. Itu ya, teologi perkawinan, sakramen perkawinan, moral perkawinan, hukum perkawinan, liturgi perkawinan, spiritualitas perkawinan, banyak isinya. Maka ini minimal 1 hari penuh. Ya, mestinya 2 hari kalau nanti tadi. Karena waktu tidak cukup, maka kemarin diinformasikan oleh Pastor Bases, kami memutuskan bahwa untuk liturgi perkawinan dilakukan oleh pastor yang memberkati pernikahan orang itu, waktu pelatihan, latih pernikahan. Itu dijelaskan unsur-unsurnya karena sangat bermakna. Ya. Tapi kalau teman-teman sebagai orang yang rumah tangga merasa bahwa ini tidak penting, itu silakan. Tapi kalau kami merasa bahwa ini sangat penting, kita bagaimana caranya mencari jalan agar itu dimungkinkan. Misalnya sahabat kan sudah musim sudah membangun itu satu tempat penginapan dekat Satu. Saya dengar begitu. Lalu ada banyak juga tempat-tempat lain yang ada biara-biara tertentu yang bisa buat. Kalau mau nginap, gitu. Tinggal namanya kerjasama. Bukan berarti harus di pastoran, bukan berarti harus di paroki. Anda bisa tempat di tempat lain, tapi KPP. Jelas ya? Supaya jangan terikat terlalu dengan kita punya ya? Oke. Baik. Ada lagi, bisa? Masih bisa? 1 ya? Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Ini berkenaan sama RTL ini. Nah, kalau saya lihat tadi di WA Group, Pak Fran menyarankan lewat WA, ya kan? Nah, itu baik juga. Lalu yang kedua, sepertinya RTL ini kan tidak bisa kita langsung buat di sini. Harus berkoordinasi dengan pastor paroki dan DPP. Nah, oleh sebab itu, maka ini mungkin kami bawa dulu. Kemudian kita pertemuan dulu. Kalau dibuat-buat saja hanya formalitas sih bisa saja. Tapi apakah terlaksana atau tidak kan itu alam-alam kan. Nah itu. Jadi harus dibawa ke sana, ke paroki, bicarakan dengan pastor paroki, masalah agenda-agenda disesuaikan. Baru mungkin kami akan kirimkan ke WA Group atau langsung ke Pak Fran. Itu usul kami, ya kan. Yang kedua, pastor. Jadi ini kebetulan KPPK atau pelatihan-pelatihan seperti ini, terutama di keluarga ini sesuai dengan tema kita kan bicara ini masalah pendidikan iman kepada anak-anak. Kalau untuk kita mungkin tidak ada masalah, tapi untuk anak-anak yang akan datang atau beberapa tahun yang akan datang,
mungkin akan jadi masalah kalau kita tidak itu. Itu sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 1 tahun 2001 mengubah nomenklatur Protestan menjadi Kristen. Ya kan? Sehingga kita menyebut hanya Katolik saja, tidak ada Kristennya. Sementara segala sesuatu dari dokumen kita, termasuk tadi perjanjian perkawinan, bahwa seorang ibu harus siap membesarkan anaknya, mendidik anaknya menjadi seorang Kristen saja, tidak ditambah Katolik. Saya kira lama-lama akan luntur kalau tidak diberitahu bahwa kita ini juga Kristen, ya kan? Bukan orang sebelah sana saja yang Kristen, seperti itu, ya kan? Nah, mereka menjadi Kristen saja itu hanya karena nomenklatur dari Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 1 tahun 2001. Jadi baru 24 tahun umur mereka menjadi Kristen. Sedangkan kita adalah Kristen yang sebenarnya dari Antioquia. Saya kira itu harus selalu digaungkan. Kalau tidak, bisa saja menjadi luntur, ya kan? Untuk yang akan datang. Baiklah, susah jawab ya. Tadi sudah nomor 1 di penyampaian itu. Semua yang kita dapat di sini lapor kepada pastor paroki. Maka termasuk program-program itu harus dibawa ke pastor paroki nanti. Lalu kita bicara dengan beliau, ya. Lalu menyangkut nama yang tadi itu, ya tinggal memang baik karena beberapa waktu lalu juga saya sudah beritahu pada teman pastoral. Menurut informasi ada 10 juta orang Katolik yang KTP-nya Kristen saja. Lalu akhirnya pikirnya Protestan itu pada Katolik. Maka tolong perhatikan KTP kita masing-masing, karena itu punya dampak luas. Jatah untuk mendapatkan pekerjaan PNS, P3, P3K, dan juga bantuan-bantuan lain. Karena senyatanya kita lebih banyak dari mereka sesungguhnya, tapi kita membiarkan nama kita pakai nama Kristen saja. Agama yang Kristen saja. Harus perhatikan KTP Katolik. Tidak usah taruh Kristen di depannya, taruh agama Katolik, gitu aja, supaya aman, nyaman. Karena tetangga di sana, walaupun misalnya KTP Katolik itu, waktu robah nanti dia tidak bisa taruh agama lain. Itu pengalaman tempat. Sehingga juga baik karena kita Katolik, KTP-nya bukan Kristen, bukan Katolik, tapi yang lain. Dan untuk merubahnya jadi persulit. Nah, memang ini harus kita menjadi pertanyaan waspada, ya. Perhatikan baik-baik. Itu tambahan. Oke, Pastor Marcus mau tambahkan? Ya, Pastor, maaf Pastor, saya mau kasih pendapat juga. Dari pembicaraan kita kemarin di grup Pastor, yang KPP Santo Agustinus itu 2 hari. Nah, 2 hari itu kami laksanakan dari hari Sabtu itu, dari siang hari kami mulai sampai malam jam 9. Mulai lagi hari Minggu dari pagi sampai sore jam 5 jam 6. Menurut kami secara efisiensi waktu itu lebih dari, kalau 3 hari menurut kami dan pastor paroki itu terlalu banyak membuang waktu. Jadi materi kami padatkan. Kenapa tidak? Dari Sabtu dari siang sampai malam jam 9 selesai. Hari Minggu dari pagi, kadang saya jam 7 suruh mereka ikut misa jam 6. Jam 7 selesai, jam 8 langsung mulai KPP sampai sore. Sampai jam 6 sore. Nah, dengan pertimbangan daerah Agustinus itu juga banyak TNI Polri. Sekitar situ banyak Katolik, kadang mereka mau ikut KPP nggak dapat izin. Kalau minta izin 1 hari, Sabtu aja, mereka bisa kerja setengah hari, udah itu bisa ikut. Dan para pekerja juga, seperti yang kami alami, pernah 1 peserta KPP 2 hari, harusnya 2 hari, tapi hari Sabtu itu dia tidak dapat izin dari bosnya. Sampai apa yang saya lakukan? Saya buat surat pastor, kirim ke bosnya. Seperti itu kami lakukan. Ada yang
tidak bicarakan dengan saya sampai dia nggak datang. Ada berapa sesi yang tidak ikut, saya suruh ulangi ikut KPP di berikutnya. Dan untuk KPP 3 hari kemarin saya sudah bicarakan dengan Pastor Jensi. Pastor Jensi oke, dia bilang kalau memang awalnya dia nggak begitu setuju, mengingat kondisi dan keadaan umat setempat. Karena menurut efisiensi, kata beliau, waktu yang kita pakai itu sudah sangat panjang dan cukup untuk sesi-sesi yang kita sampaikan di dalam KPP tersebut. Nah, untuk satu lagi, saya bilang, Pastor, ini kata Pastor Ellen, seandainya paroki tidak mau melaksanakan 3 hari, diambil alih. Pastor Jesse, silakan saja. Seperti itu. Oke, ini aja Pastor saya sampaikan. Baik, jawabannya ini. Halo. Ya terus jawabannya yang lihat ke dalam ada ya? Karena alasan itu semua sudah dikemukakan juga waktu pertemuan, dan dari banyak tempat ada alasan itu. Seperti saya katakan tadi, bukan soal itu 1 hari pun bisa diberi, tapi perlu ada namanya pembenahan. Ya, harus ada waktu jeda. Kalau mau taruh semua itu kan namanya kejar target, bukan itu. Harus ada waktu jeda. Ya, dan biar kita tahu bahwa dulu sebelum yang kita buat sekarang, KPP kita dipusatkan oleh Komisi Keluarga dan waktunya Jumat, Sabtu, Minggu. Jalan itu di seluruh sini. Ya, karena pastor banyak yang mengeluh, maka kita mengatur dalam rayon itu dengan rayon. Lalu dengan sistem itu tadi, awalnya dulu kita masuknya 3 rayon itu, bulan ini di rayon ini, bulan ini rayon ini, bulan ini rayon ini. Tetapi pastor-pastornya mengerti keliru, mereka buat tiap bulan. Nah, itu juga sangat bagus untuk peserta. Karena ada yang mungkin tidak bisa, sehingga dengan ada yang sekarang itu bagus. Dan pastor paroki alasannya biar sisi keluarga itu bekerja. Dan kita dukung di atas dasar itu semua, maka kita rubah dengan sistem yang sekarang. Tapi prinsip tetap yang sama. Seperti itu. Jadi diskusi yang ini yang Ibu Simo tadi sudah dibicarakan di waktu tepas. Ya, saya sebagai pribadi sudah memberikan jawaban, tapi Uskup sudah tidak bisa. Harus seragam untuk seluruh uskupan. Kalau katakan 3 hari 3 hari, apalagi dengan anjuran Paus tadi itu. Seperti itu. Kalau ada masalah khusus seperti yang tadi TNI Polri, itu yang kita sebut privatkan saja oleh pastor bersangkutan. Tapi tidak boleh menjadi aturan supaya tidak bingung. Ya, karena akhirnya membandingkan satu paroki dan paroki lain jadinya. Itu menjadi problem. Seperti itu. Jelas kan? Gitu. Dan yang kita bicara kemarin kebetulan sudah diputuskan, sudah dibahas berkali-kali di pertemuan dekan. Oke. Terima kasih. Baik. Jadi tidak diskusi lagi menyangkut KPP, itu waktunya keputusan untuk menentukan seperti apa modelnya oleh pastor paroki, tapi umum ini. Baik, pastor pertama, silakan. Terima kasih. Ada 2 hal. Yang pertama mengenai KPP ini. KPP ini kan sebetulnya katekese mengenai hidup berkeluarga. Katekese mengenai hidup berkeluarga. Dan katekese mengenai hidup berkeluarga itu sejak masa kanak-kanak sampai dengan sebetulnya apa yang kita sekarang adakan ini juga katekese hidup berkeluarga. Nah, tapi KPP itu khusus mempersiapkan calon-calon nikah sebetulnya. Mempersiapkan calon-calon nikah. Itu lebih khusus. Namun ini bisa juga dicicil. Kalau masalah waktu dan sebagainya tidak bisa ketemu, kita tidak bisa memaksakan kehendak. Kita ini berada di 2 pemerintahan kota
5 kabupaten dengan situasi dan kondisi yang berbeda-beda, dengan tuntutan yang berbeda-beda. Nah, maka ada keterbukaan. Tetapi yang paling penting apa? Yang paling penting adalah bahan-bahan itu tersampaikan, lalu juga ada waktu untuk meresapi. Kalau mungkin itu yang disebut rekoleksi, mau rekoleksinya mungkin 1 jam atau 2 jam, itu bisa diatur. Memang Pak Herman membisiki saya tadi, dulu itu kan Jumat sore, Sabtu juga sore, nah Minggu pagi sampai siang dulu. Nah, itu mengapa? Karena ada situasi dan kondisi yang berbeda. Itu dia. Kalau saya melihatnya seperti itu. Seperti yang kita masih kurang ialah apa? Discovery. Discovery itu adalah pendampingan orang-orang muda kita yang masih dalam fase atau masih dalam masa pacaran. Itu pun katekese untuk membantu mereka nanti mengarah ke pilihan hidup berkeluarga. Nah, kalau itu sudah kita cicil, maka waktu untuk KPP ini terfokus. Memang benar bahwa ini usaha, bahwa hasilnya kami di tribunal itu melihat hal seperti ini bisa terjadi bahwa karena pembekalannya kurang, bisa terjadi karena pemahaman mengenai perkawinan Katolik itu tidak tepat dan benar dan sebagainya itu efeknya. Itu maka kita mengantisipasi dengan membekali mereka dengan bagaimana mempersiapkan diri dan bagaimana nanti menjalani hidup berkeluarga dalam keluarga Katolik. Itu yang pertama. Saya sebetulnya tidak bisa memutuskan 3 hari atau 2 hari, tapi memberikan ini sebagai gambaran situasional. Yang kedua, buatlah saja program sesuai dengan apa yang kita dengar, karena ini tadi katekese, ini pun bekal untuk seksi-seksi kerasulan keluarga di paroki-paroki. Kembali ke situasi dan kondisi dan kebutuhan umat beriman. Maka buatlah saja. Tapi nanti berkoordinasi dengan Dewan Pastoral Paroki yang ketua umumnya adalah pastor paroki. Maka buat saja lalu nanti sebagai program kerja Dewan Pastoral Paroki. Ada program kerja 1 tahun, program kerja 3 tahun. Jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Itu pun kita mesti juga mempertimbangkan. Karena memang kalau sesuatu yang dijejel-jejelkan itu kan memang ya masuknya sedikit. Pun kita mendengar 30% kata para ahli. Maka buat saja, ada yang disampaikan kepada Komisi Keluarga Keuskupan Agung Pontianak, ada pertinggal. Jadi pegang sendiri, nanti waktu rapat Dewan Pastoral Paroki membicarakan mengenai program Dewan Pastoral Paroki, sampaikanlah itu. Karena bukan hanya program kerja seksi kerasulan keluarga, tapi program kerja paroki. Artinya nanti bersinergis dengan seksi-seksi yang lain, bagaimana pelaksanaannya. Saya kira itu yang saya lihat. Juga di Dewan Pastoral Paroki, seksi-seksi itu pun saya biasanya keliling, seksi-seksi itu pun saya katakan ini situasinya disesuaikan, perlu atau tidak. Kalau perlu, adakan, karena ini untuk memfasilitasi. Jadi kita nih berpastoral itu bukan kita mau atas bawah, tapi memfasilitasi kebutuhan umat beriman. Mengapa ada ini? Itu kan karena ada situasi di mana
umat kita, terutama orang-orang muda itu yang nyelam lah, yang nyebrang lah, yang dan sebagainya. Lalu ini untuk mengantisipasi, jadilah bahwa pendidikan pertama keluarga itu menjadi pendidik pertama, utama dan tak tergantikan. Salah satunya dalam iman, salah satu. Tapi pendidikan itu kan bersegi dan seluruh kehidupan anak manusia, salah satunya dalam iman yang menjadi keprihatinan kita. Maka penekanannya kali ini kan pada iman, tapi sebetulnya pendidikan itu sangat luas, mencakup segala bidang, segala sisi kehidupan anak manusia. Saya kira itu. Jadi ada yang kita programkan, lalu ada yang nanti dikonsultasikan. Ini menjadi keputusan sini Uskupan seksi Komisi Keluarga Keuskupan Agung Pontianak pegang kita sini, kemudian paroki-paroki pegang, konsultasikan dengan Dewan Pastoral Paroki, selesai. Nanti ini menjadi program kerja kami dalam waktu panjang. Kali ini mengenai iman, kali lain mungkin mengenai hal lain, dan ini yang menjadi kesempatan bagi kita untuk mendiskusikannya bersama. Saya kira itu. Terima kasih. Oke, jadi mungkin untuk sementara cukup dulu ya, karena kita ada yang bisa, lalu ada teman-teman yang dari tempat jauh, ya. Kalau kita bahas lanjut ke KPP pasti masih banyak hal, ya. Oke, terima kasih banyak untuk memperhatikan apa dari RTL. Tambah dengan RTL tadi boleh bawa, jangan dulu kirim sekarang, itu dibawa pulang, disetujui tadi di usulan Bapak itu, karena itu dibahas dengan Ketua Dewan Paroki. Terima kasih. Dikirimnya langsung, jangan di grup ke nomor Pak Pran supaya tidak bertumpang tindih. Nanti kami bisa ngecek paroki mana yang RTL-nya sudah masuk. Mungkin ya. Untuk yang grup Muka Karya itu tadi, kalau boleh ada ambil satu momen dikunci dulu oleh admin, kirim dulu semua materi karena kawannya tertumpuk dengan berbagai chat. Oke, iya. Itu memang akan kami lakukan setelah kita penutupan. Teman-teman, Pak Ibu, bagi yang merasa dirinya belum menandatangani dan belum mengisi nomor HP, silakan setelah misa sebelum pulang cek dulu tanda tangan, absen terakhir harus ada nomor HP, kalau nggak ketinggalan informasi. Kemudian kami akan menutup, meng-close, hanya admin yang bisa meng-share. Jadi semua materi akan kami masukkan lagi ulang setelah semuanya masuk ke dalam grup. Karena kami keterbatasan waktu. Nanti kami semua panitia akan menjadi admin untuk membantu memasukkan semua nama yang menjadi peserta. Oke, setuju? Oke. Untuk persiapan liturgi, kami tutup dulu untuk. Oh ya, ada 2 prestis yang ada di meja yang minta materi, nanti boleh diambil. Sebelumnya kami akan menutup sesi 7 yang telah disampaikan oleh Romo Eleutherius Bon. Kami ucapkan terima kasih. Kita beri alpus untuk Romo. Beri dia W, beri dia O,